Yang dari kita yang tidak tahu kita bisa belajar sama-sama ya. Nyanyilah dan menarilah. Katakan nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah. Sang Raja, Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah. bagi Sang Sekali lagi nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah. bagi Sang Raja, Haleluya. Nyanyilah dan menarilah. bagi Sang Katakan Raja. angkatlah. Angkatlah tangan. Pujilah Dia, tinggikan. Tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, nyanyilah. Dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Nyanyilah Raja. dengan lebih sungguh, katakan. Nyanyilah dan menarilah. Bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah, mari sama-sama berdiri. Mari kita berdiri sama-sama. Pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita berangkatlah. Angkatlah tangan, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, katakan. Nyanyilah dan menarilah. Bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Bagi Sang Raja, Bagi Sang Raja. berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, silakan duduk kembali. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita layak untuk mendapatkan pujian yang terbaik dari kita. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita masuk lebih jauh di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena hari ini Engkau bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini, Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan, melalui acara Prayer and Worship Night, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita teduh sejenak. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur untuk apa yang Engkau sudah alami di dalam hidupmu sepanjang hari ini. Apa saja. Makan, minum, keluarga. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Kalau engkau memiliki kesulitan, tantangan, masalah, dan engkau punya beban berat di dalam hidupmu, malam hari ini Tuhan ingin memberikan kepada kita kemenangan. Kita datang di tempat ini, kita mau memuji Dia. Dan kita tahu di dalam pujian kita, Tuhan bersemayam, Tuhan bertata di atas pujian kita. Mari dengan hati yang tulus, hati yang sungguh, Tuhan saat ini mau memberikan kepada kita kemenangan. Naikkan pujian, naikkan doamu, serahkan ke dalam tangan Tuhan.
tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak takut. Mari sama-sama angkat pujiannya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku Tuhan. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku Tuhan. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau memberikan kami kemenangan dan Engkau akan memegang kami dengan tangan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujiannya sekali lagi dengan lebih sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan. Amin. Ini iman kami Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Katakan, Kau batu karangku Tuhan. Karangku Yesus. Yesus. Dengan sungguh-sungguh mari angkat tangan kita, katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memegangku. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yes, katakan serukan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan, kami tahu Engkau memegang kami Tuhan Yesus. Apapun yang saat ini kami sedang hadapi, sedang rasakan, kami mau percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau yang memegang tangan kami Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh sekali lagi. Katakan saudara-saudara, Engkau saja. Jadikan ini pernyataan iman kita. Besertaku, ku tidak
Kami tidak bimbang Tuhan. Sebab Engkau meneguhkanku. Amin. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Mari sama-sama kita berdiri sekali lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh dengan hatimu, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan iman, Yesus memegangku. Amin. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Hanya jemaat saja katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan. Amin. Yesus Kau memberikan kami kemenangan Tuhan. Kemenangan Yesus. Katakan lebih sungguh, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku, Yesus memberiku Katakan dengan iman, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau berdiri, kita mau menaikkan doa-doa kita. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu di tempat ini kita hadir, doa-doa kita memberikan dampak, memberikan kontribusi, melewati ruang dan waktu. Mari kita sama-sama berdoa untuk Indonesia. Mari buka suaramu, kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami berdoa ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa bersama-sama untuk Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia berada di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan Kau tidak pernah tinggalkan Indonesia sedetik pun ya Tuhan. Bahkan Kau ingin Indonesia boleh mengalami lawatan-Mu. Pakai kami Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk memberkati Indonesia dengan hidup kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk pemimpin Indonesia ke dalam tangan-Mu.
Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap jajarannya. Berkati mereka Tuhan, di dalam mempersiapkan bangsa kami menghadapi pemilu. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong, memberkati pemilu yang akan datang. Tidak berapa lama lagi Tuhan Yesus, kami akan memilih presiden bagi bangsa Indonesia. Tuhan tolong berkati supaya kami boleh memilih seorang yang benar, dan kami boleh menggunakan hak pakai dan hak pilih kami Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati Indonesia. Mari saudara, kita juga tidak lupa berdoa untuk kota Semarang. Kita berdoa untuk cuaca panas yang terjadi di kota Semarang beberapa hari ini. Kita berdoa biarlah Tuhan memberkati kota Semarang dan memberikan kita kekuatan. Mari sama-sama kita berdoa untuk kota Semarang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kota Semarang Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpinnya. Kami berdoa untuk pemerintahannya. Kami berdoa biar Engkau memberkati kota Semarang ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Sehingga kota Semarang ini boleh menjadi kota yang baik, di mana banyak orang percaya boleh menjadi berkat. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan kota Semarang. Tuhan Kau tahu rakyatnya, Kau tahu penduduknya. Tuhan Kau tahu pergumulan yang dihadapi oleh kota Semarang ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pembangunan jalan yang semakin gencar dilakukan. Kami percaya itu semua untuk kebaikan kota Semarang. Kami mengingat untuk cuaca panas yang sedang dialami juga oleh kota Semarang Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati. Jauhkan kami Tuhan dari sakit penyakit. Jauhkan kami Tuhan dari akibat cuaca panas ini Tuhan. Biarlah cepat berlalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kita rindu melihat gereja-gereja Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan di kota Semarang ini secara khusus. Kita berdoa untuk seluruh denominasi yang ada di kota Semarang, gereja-gereja Tuhan. Biarlah kita minta, kita berdoa sama-sama supaya Tuhan memakai gereja Tuhan menjadi berkat. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk kota Semarang, Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan. Kami bersyukur karena gereja-gereja Tuhan begitu banyak di kota Semarang. Dan kami berdoa satukan hati, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kota Semarang melalui gereja-gereja Tuhan. Kami rindu melihat gereja-gereja Tuhan boleh menjadi tempat di mana murid-murid Kristus dilahirkan. Kami rindu gereja-gereja kota Semarang bukan hanya menjadi tempat orang beribadah, tapi menjadi tempat di mana jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang dimenangkan itu diajar, dilatih, dimuridkan untuk melatih murid-murid yang lain. Kami percaya Tuhan Kau berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Semarang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita katakan Yesus, Yesus dengar doa. Yesus, Yesus dengar doaku. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu sekali lagi dengan lebih sungguh. Yesus, katakan Yesus, serukan Yesus, dengar doaku Tuhan. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu, berilah berkat, berilah berkat-Mu Tuhan Yesus, berilah berkat-Mu. Mari kita juga berdoa bersama-sama untuk setiap keluarga kita, pekerjaan kita. Kita bawa di hadapan Tuhan. Bawalah pasanganmu di dalam doa, bawalah anak-anakmu di dalam doa. Bawalah juga pekerjaanmu di dalam doa. Mari sama-sama kita buka suara. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menilik kami. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan keluarga kami, pasangan kami,
anak-anak kami. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami mendoakan mereka Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Jikalau mereka ada yang lemah iman, sedang bergumul di dalam pekerjaan, usaha, masalah pribadi, Tuhan Kau berkati keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan, ada banyak orang berkata susah, sulit, tapi kami tahu Engkau memberikan kami kemenangan. Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk menghadapi setiap masalah, setiap tantangan dalam pekerjaan kami. Dan biarlah Tuhan di dalam pekerjaan kami, Tuhan akan menolong kami untuk terus naik dan tidak turun ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan yang kelihatan bagi mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan dengan percaya kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, tidak akan sia-sia ya Tuhan. Engkau akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari engkau boleh bawa pergumulanmu secara pribadi di hadapan Tuhan. Kau boleh berdoa secara pribadi, secara diam, secara silent di hadapan Tuhan. Katakan sama Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu. Serukan kepada Tuhan, berteriaklah di dalam hatimu. Menangislah di dalam hatimu kalau kau merasa itu menjadi beban yang besar. Serukan kepada Tuhan. Mungkin orang lain gak pernah tahu, tapi engkau dan Tuhan tahu. Bawalah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Yesus akan memegang engkau. Kita katakan sekali lagi. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus katakan dengan sungguh-sungguh. Kemenangan. Ini seruan iman kami Tuhan. Yesus memegangku, Yesus dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Kami percaya Yesus memberikan kami kemenangan. Dan Tuhan yang akan menolong kami melewati setiap masalah ya Tuhan Yesus. Dan kami hanya perlu percaya kepada Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, shalom. Ya. Hari ini di dalam tema kita di Prayer and Worship Night hari ini adalah hanya percaya, ya, hanya percaya. Nah, saya ingin ajak kita buka dua ayat yang menurut saya adalah salah satu ayat emas dalam hidup saya. Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6, ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6.
Kalau sudah dapat kita bisa baca sama-sama ya. Ya, kita cukup banyak orang di sini, kita bisa baca sama-sama. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, saudara, di dalam 2 ayat ini ada 3 hal yang kita mau pelajari sama-sama. Saudara, hal yang pertama itu adalah percaya. Amsal bilang ayat 5, percayalah kepada Tuhan. Ya, percaya itu gampang apa susah? Susah. Ya, percaya bahasanya sederhana, tetapi sebenarnya pada prakteknya tidak juga sesederhana itu. Ya, nah saudara, Tuhan bilang atau Amsal bilang, Salomo bilang, percayalah kepada Tuhan, bukan hanya percaya, tetapi percayalah dengan segenap hati. Segenap hati itu artinya dengan segenap hidup kita, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Nah, itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kenapa kita perlu mempercayai Tuhan dengan segenap hati? Karena Dia yang pegang kendali sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita itu enggak terlalu suka kalau Tuhan yang pegang kendali. Kita lebih suka siapa yang pegang kendali? Kita lebih suka siapa yang pegang kendali? Diri kita sendiri tahu. Coba ngomong sama sebelah kanan kirinya. Kamu kan suka pegang kendali toh? Ya kan? Coba deh ngaku aja. Kadang-kadang kita mau semuanya ada di dalam kendali kita. Kita tidak terlalu mau kasih kendali sama Tuhan. Kenapa? Contoh gampangnya begini nih, contoh gampangnya. Tuhan bilang, ampunilah saudaramu. Ya toh? Ampunilah saudaramu. Kalau orang yang mempercayai bahwa Tuhan yang pegang kendali, apa yang dia lakukan? Dia ampuni gak? Diampuni. Ya. Terus Tuhan bilang, jangan bersaksi dusta. Kalau orang yang percaya Tuhan pegang kendali, berarti dia akan tidak pernah atau berusaha untuk tidak bohong. Tapi kan pada kenyataannya kita nggak suka kan Tuhan yang pegang kendali kadang-kadang. Kan kadang-kadang bilang ada Tuhan sekali doang Tuhan, nggak apa-apalah. Ya toh, sama kayak kita kalau nyetir mobil kan kita suka muter lawan arah atau balik tidak pada tempatnya. Sekali doang nggak apa-apa. Kan kita suka pegang kendali, itu sebenarnya kita mau pegang kendali sebenarnya. Dan kita tidak mau dikendalikan. Orang Indonesia kan gitu. Ya kan? Suka ngatur tapi nggak mau diatur. Saya berharap kita bukanlah orang yang demikian. Ada amin? Oh, nggak ada amin. Oh, puji Tuhan. Soalnya kalau nggak ada amin bahaya tuh. Ya, coba deh. Ya kita tuh lebih suka diatur atau kita lebih suka ngatur? Pasti lebih suka ngatur. Tapi kita jangan hanya mau ngatur. Tapi ada waktunya kita diatur, saudara. Dan sebenarnya percayalah kepada Tuhan itu adalah sebenarnya meletakkan kuasa kendali di tangan Tuhan. Dan percaya, turut, taat, submit bahwa apa yang Dia putuskan itu adalah yang terbaik. Nah, itu tidak mudah. Karena kita selalu mau kendalikan semua. Karena kita selalu mau atur semua. Kita pengen hasil yang terbaik, tetapi kita pengen atur juga gitu loh. Kita minta sama Tuhan dalam doa, Tuhan aku mau Tuhan memberkati pekerjaanku. Aku mau Tuhan memberkati keluargaku. Tapi Tuhan kan pasti kasih kita term and conditions, benar gak? Kayak diskon itu loh, kalau diskon itu berlaku atau garansi berlaku kalau ada, lihat. Garansi 1 tahun ada bintang. Nah bintangnya itu lihat tuh term and conditionsnya di situ. Ya, benar nggak? Ya kan?
Nah, itu ada term dan conditionsnya di situ. Nah, saya pernah satu kali beli barangnya udah nyampe di sini, tiba-tiba rusak, nggak mau berfungsi. Saya cek di term and conditionsnya, terus saya tanya sama yang tokonya yang jual. Oh boleh katanya, tapi harus ada syaratnya, harus ada invoice, harus ada foto barangnya. Oh ada semua saya kasih. Dan akhirnya barangnya itu diganti baru, gitu. Barangnya diganti baru. Nah saudara, kalau kita ngotot, enggak ini barang, ini apa namanya, kalau kita suka-suka kita kan nggak bakal dapat penggantian saudara. Nah jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau berdoa, Tuhan tolong berkati usaha pekerjaan saya, Tuhan juga mau kita belajar untuk taat. Percayalah kepada Tuhan, percayalah, taat itu bagian kita. Itu nanti di poin ketiga saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah saudara, poin pertama ini adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah saudara, kita sering sekali bersandar pada pengertian sendiri karena mungkin memang kita pintar. Kita tahu, kita punya pengalaman yang begitu banyak di dalam bidang kita. Ya kan? Kita punya pengalaman yang begitu banyak di bidang kita. Tetapi kalau kita terlalu mengandalkan pengertian kita sendiri, bahaya saudara. Ya, bahaya. Nah, makanya saudara, kita harus pintar tapi kita juga harus melibatkan variabel yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Saudara, banyak orang, minggu lalu masih ingat yang datang MPD, Prayer and Worship Night minggu lalu kita bahas tentang melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Ya, ingat melibatkan Tuhan dalam perencanaan, ya kan? Kita kadang-kadang kan gitu, kita mau merencanakan sesuatu kan kita pasti sudah ngerti. Kalau kita mau bikin program kerja, kita mau bikin planning, kita sudah tahu kan, oh ini nanti begini, nanti begini. Kita bikin persiapan, itu bagus. Itu bagus. Tetapi ada satu hal yang di luar batas kita, yaitu kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi. Ya, kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi sehabis kita membuat planning itu. Kita sih planningnya bagus. Planningnya nanti tahun depan Adrian akan naik jadi GM misalnya gitu kan, atau Adrian akan punya toko sendiri misalnya gitu. Tapi kan tiba-tiba belum tentu kan ya. Kalau Tuhan bilang enggak, lu mau ngomong apa? Ya kan? Sama saudara. 2 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu kota Maui ya, di Hawaii itu habis luluh lantak terbakar. Saya percaya orang-orang di sana pasti punya planning di dalam hidupnya mau ngapain. Tapi kan mereka tidak pernah tahu bahwa kota mereka akan habis terbakar pada bulan Agustus kemarin. Jadi ada hal yang kita nggak bisa pegang kendali. Oleh karena itulah kita perlu percaya sama Tuhan. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, libatkan Tuhan. Nah ini yang kedua saudara, akuilah dia dalam segala lakumu. Akui di dalam bahasa Inggrisnya itu dipakai kata acknowledge. Ya, you have to acknowledge. Kau harus mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu, setiap kehidupanmu. Dalam setiap doamu, akuilah, akui itu maksudnya kita benar-benar mengakui bahwa kalaupun saya berhasil, kalaupun planning saya, kalaupun pekerjaan saya berhasil, itu adalah karena penyertaan Tuhan. Dan kalau kita seperti itu, Tuhan bakal seneng. Kalau Tuhan sudah seneng, apa yang dia gak berikan sama kita? Amin. Kalau Tuhan sudah senang, enggak minta pun dia akan berikan. Ada amin? Kalau Tuhan sudah senang. Makanya banyak kita sering mendengar carilah perkenanan Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan. Carilah supaya engkau dikenan Tuhan. Kalau engkau sudah dikenan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberkati. Yang ketiga saudara. Ya.
Oh, sudah ketiga. Yang ketiga ini, akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi yang pertama tadi adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan yang ketiga, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itulah pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, kita akan segera kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar 100% percaya kepada Tuhan, atau kita masih suka ngatur Tuhan? Bahkan Tuhan pun kadang kita mau atur. Ya, kadang pun kita mau atur. Tuhan tidak boleh kita atur karena dia berdaulat. Ya. Biarlah diri kita yang diatur Tuhan. Ya, dan percayalah, kalau engkau melewati apapun, engkau melewati tantangan apapun, pasti Tuhan akan berikan kekuatan. Ya, saya yakin itu kalau Bu Marlina dikasih kesempatan cerita, dia pasti banyak itu kisah bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Betul ya? Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta singers untuk kembali standby di atas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertian-Mu sendiri. Tuhan, malam hari ini kami mau percaya Tuhan. Kami mau ambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kami mau ambil komitmen untuk tidak lagi bersandar pada pengertian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Roh Kudus mengingatkan kami. Mari sama-sama kita katakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan
kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah kau jamin bagi kami Tuhan. Mari sama-sama katakan percaya. Aku percaya, Tuhanku ajak kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajak kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkat. Kau turun tangan, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami dengan segala berkat yang dari surga. Dan kami percaya kalau kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Tuhan akan memberkati kami. Dan Tuhan akan meluruskan setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, engkau bisa bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Pulanglah dan teruslah percaya kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada yang lain. Percaya kepada Kristus yang sudah mati menebus dosamu. Dan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.